Kisah asal-usul bunga teratai. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di Jawa Barat, ada kerajaan bernama Umbul Wening. Kerajaan itu tampak megah dan di belakangnya terdapat kolam yang sangat indah. Pemimpin dari kerajaan itu adalah Prabu Ranubahhu. Sang raja dikenal sebagai sosok yang arif dan sangat menjaga kenyamanan serta ketentraman warganya. Tak heran bila warga sangat menyukai Prabu Ranubahhu. Lalu ia menikah dengan seorang ratu cantik jelita dan dikaruniai seorang putri cantik yang bernama Dewi Arum. Berbeda dengan sang ayah yang ramah dan baik hati, Dewi Arum justru pendiam dan tak begitu punya banyak teman. Ia gemar menghabiskan waktunya seorang diri. Anakku, tidakkah kau ingin berteman dengan teman-teman sebayamu? Kau juga bisa bermain di luar istana agar melihat indahnya alam ini, ujar sang ibu ratu. Aku hanya ingin di istana saja, Bu. Berada di keramaian membuatku sangat pusing, jawab Dewi Arum. Tak begitu suka dengan sifat anaknya yang pendiam, Prabu Ranubahhu kerap mengundang anak-anak dari para pegawai istana untuk menemani Dewi Arum. Namun gadis pendiam itu tak banyak bicara dan tetap menyendiri. Pada suatu pagi, seluruh dayang istana merasa terkejut karena tiba-tiba Dewi Arum tak ada di kamarnya. Mereka mencari ke seluruh penjuru istana, tapi tidak ketemu. Sang ratu dan raja pun ikut panik. Mereka khawatir ada hal buruk yang menimpa anak sematawayangnya. Ketika siang datang, tiba-tiba saja Dewi Arum kembali ke kamarnya dengan keadaan basah kuyup. Kemana saja kau pergi? Kami mencarimu kemana-mana, anakku. Aku hanya berenang di danau belakang istana, Ayah. Rasanya sangat menyegarkan. Aku bahagia sekali. Di satu sisi, sang raja merasa lega karena ini kali pertama anaknya menginjakan kakinya di luar istana. Di sisi lain, ia merasa sangat khawatir karena Dewi Arum tak meminta izin kepada siapapun. Ia bahkan berenang sendirian. Lain kali, jangan berenang sendirian, anakku. Bagaimana bila ada sesuatu yang melukaimu? Mintalah dayang atau pengawal untuk menjagamu di danau. Baik, Ayah. Maafkan aku telah membuatmu khawatir. Maafkan aku juga, Ibu, dayang-dayang, dan para pengawal. Bukan maksud hatiku untuk membuat kalian cemas. Meskipun pendiam dan tak banyak bicara, Dewi Arum sebenarnya berhati lembut. Ia segera minta maaf setelah tahu sikapnya membuat semua orang khawatir. Lalu ia pun berganti baju dan memulai segala aktivitasnya sebagai putri. Ia menjahit, menggambar, dan juga belajar berbagai macam hal. Setelah kejadian menggemparkan itu, Dewi Arum tiap pagi selalu berenang ke danau ditemani beberapa dayang. Ia sangat senang berenang. Bahkan ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berenang. Alhasil beberapa tugasnya sebagai seorang putri terabaikan. Mendapati anaknya asyik berenang bukannya belajar, sang raja pun menjadi kesal.
lihatlah Dewi Arum. Ia seharian hanya berenang, bukan belajar, atau menjalankan tugasnya sebagai seorang putri. Aku rasa aku harus memarahinya. Jangan dulu suamiku. Biar aku saja yang memberitahunya baik-baik. Jangan sampai ia merasa kau telah bersikap kasar kepadanya. Ratu datang ke danau dan melihat Dewi Arum sedang berenang di tengah. Anakku sayang, kemarilah, menepilah dulu. Ibu hendak bicara kepadamu. Mendengar sang ibu memanggil, Dewi Arum langsung menepi dan mentas dari air. Ada apa, Ibunda? Ibu sangat senang karena kamu pada akhirnya keluar dari istana dan berenang dengan sangat lincahnya. Namun tidakkah waktumu berenang terlalu lama, anakku? Ada baiknya jika kamu tak mengabaikan tugas-tugasmu menjadi seorang putri. Tapi Bu, aku ingin berenang dan tak ingin melakukan hal lain. Belajar sendiri membuatku bosan. Hanya bermain air yang membuatku tak bosan. Ibu harap kamu bisa membagi waktumu. Kau ini putri raja. Tolonglah untuk menjaga sikapmu. Dewi Arum mengangguk-angguk tanda mengerti permintaan sang ibu. Keesokan harinya, ia hanya berenang sebentar lalu menjalankan kegiatan lainnya. Raja dan Ratu merasa senang karena Dewi Arum menuruti perkataan orang tuanya. Sayangnya, hal itu tak berlangsung lama. Belum genap sebulan, Dewi Arum mengulangi kebiasaan buruknya. Ia menghabiskan waktunya untuk berenang dari pagi hingga sore hari. Prabu Ranubahu pun geram. Ia setiap hari memarahi Dewi Arum karena terus-terusan berenang dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang putri. Namun Dewi Arum hanya minta maaf dan mengulanginya esok hari. Ketika hendak memerintahkan pengawal istana untuk menutup danau, tiba-tiba saja ada kejadian buruk yang menimpa para warga. Ada banyak sekali warga yang menderita penyakit gatal hingga membuat raja kebingungan. Semakin hari, korbannya pun semakin banyak. Raja bahkan mengundang seluruh tabib di penjuru negeri, tapi tak ada satupun yang berhasil. Tiap malam raja selalu berdoa kepada Tuhan. Tiap hari ada saja orang yang meninggal karena penyakit itu. Raja semakin bingung dan panik. Di sepertiga malam, ia kembali berdoa. Oh, ya Tuhanku, kumohon selamatkanlah wargaku. Aku tak ingin mereka merasakan sakit. Tolong bantu mereka. Tolong berikan pencerahan. Apa yang harus kami lakukan? Setelah berdoa, raja pun memutuskan untuk kembali tidur. Ia lalu bermimpi bertemu dengan seorang pria tua. Hei, kau raja yang bijaksana. Aku dengar wargamu sedang mengalami penyakit mematikan. Benarkah begitu? Benar Tuan, aku sudah melakukan segala cara untuk menyembuhkan mereka. Namun penyakit tersebut tak kunjung sirna. Penyakit yang menyerang wargamu bisa disembuhkan dengan bunga-bunga yang ada di sebuah kolam di hutan Krenduwahono. Hanya saja yang boleh mengambil bunga itu adalah putrimu, Dewi Arum. Ketika Prabu terbangun dari tidurnya, ia langsung mendatangi anaknya. Anakku, Dewi Arum,
Ayahanda punya tugas besar untukmu. Ini berkaitan dengan keselamatan para warga di kerajaan kita. Tugas apa, Ayah? Kamu dan beberapa pengawal istana pergilah ke hutan Krendowahono. Lalu carilah danau indah yang terdapat bunga-bunga. Setelah itu berenanglah dan petik beberapa bunga dan segeralah pulang. Bunga itu untuk apa, Ayah? Kenapa harus aku yang mendapatkannya? Aku tak pernah pergi ke hutan belantara, Ayah. Dalam mimpiku, bunga-bunga itulah yang dapat menyembuhkan para warga. Namun hanya kau yang bisa mengambilnya. Tolong, selamatkan warga anakku. Kau pasti bisa. Baiklah, Ayah. Kalau begitu, aku dan beberapa pasukan akan segera ke sana. Dewi Arum dan beberapa pengawal istana tiba di hutan Krendowahono di Jawa Tengah. Setelah melalui perjalanan yang amat sulit, hutan itu tampak menyeramkan. Tak ada satupun orang yang pernah memasukinya. Namun demi menyelamatkan para warga, Dewi Arum dan pasukan pun memberanikan diri. Di dalam hutan itu, mereka harus melawan serangan dari binatang-binatang liar. Beruntung saja, pasukan istana memiliki pertahanan yang baik. Beberapa hari di hutan, mereka tak jua menemukan danau yang raja mimpikan. Di mana danau itu berada? Aku sudah sangat lelah mencarinya. Meski demikian, sang putri tak pernah menyerah mencari. Ia terus-terusan mencari dan mencari tiada henti. Di sisi lain, sang raja di istana terus-terusan mengkhawatirkan putrinya. Namun ia tak bisa meninggalkan istana karena harus menjaga para warga. Pada akhirnya, Dewi Arum berhasil menemukan danau indah di hutan Krendowahono. Danau itu terlihat lebih indah dari yang ada di istana. Dewi Arum belum pernah melihat danau seindah itu. Karena sangat takjub, ia pun langsung berenang di danau itu. Ia terus-terusan berenang dan merasakan kesegaran airnya. Sayangnya kebahagiaan sang putri membuatnya lupa diri. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk berenang. Salah satu pengawal pun memperingatkannya. Tuan Putri, segeralah ambil bunganya. Kita harus segera kembali untuk menyelamatkan para warga. Seolah tak ingin berhenti berenang, Dewi Arum tak mengindahkan perkataan para pengawal. Lalu salah satu dari pengawal pun bergegas pulang ke istana. Ia ingin memberitahu raja bahwa Dewi Arum tak berhenti berenang. Karena sudah hafal jalan, pengawal itu berhasil sampai di istana dengan sangat cepat. Raja tak menyangka jika Dewi Arum tak pulang bersamanya. Kenapa kau sendirian? Di mana anakku dan pasukan yang lain? Begini Tuan, sebenarnya kami telah berhasil menemukan danau di hutan Krendowahono. Danau itu tampak indah dan memukau, sehingga membuat Tuan Putri tak mau berhenti berenang. Kami sudah mencoba menghentikannya, tapi ia tak peduli pada kami. Untuk itu, hamba kemari untuk menjemput raja dan membujuk sang putri untuk kembali. Ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana bisa? Ia mengabaikan tugas penting yang aku berikan padanya. Bagaimana bisa ia mengorbankan nyawa orang-orang untuk kebahagiaannya sendiri? Raja sangat merasa marah dan geram pada Dewi Arum. Lalu ia pergi ke hutan Krendowahono didampingi para pengawal istana. Sesampainya di danau, raja mengamuk. Dewi Arum, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah sudah ayah katakan padamu jika rakyat sangat butuh bunga yang ada di danau ini? Tapi kenapa kau malah asyik berenang? Aku
tak pernah melarangmu berenang, asalkan kau mengemban amanah dengan baik. Apa kau tak memikirkan nasib orang-orang karena kamu asyik bermain air di sini? Maafkan aku, Ayah. Aku tak butuh permintaan maafmu. Aku sangat kecewa atas sikapmu. Kau tak pantas menjadi seorang putri dan hidup di istana. Kau pantas hidup di sini seluruh umur hidupmu. Setelah mengucap sumpah serapah itu, tiba-tiba saja langit menjadi mendung. Awan-awan hitam menutupi cahaya matahari. Lalu tiba-tiba saja sang putri menghilang seolah-olah tenggelam di dasar air. Raja terkejut. Ia lalu menyelami danau untuk mencari sang anak. Bagaimanapun juga, Raja tetaplah ayah yang akan selalu mengampuni putrinya. Namun Raja tak kunjung menemukan sang putri. Tak lama kemudian, langit kembali cerah, lalu muncullah bunga yang sangat indah dari dalam air danau. Raja meyakini jika bunga itu adalah jelmaan dari Dewi Arum. Oh, anakku, maafkan ayahmu yang telah berkata tanpa berpikir terlebih dahulu. Tolonglah, kembalilah seperti sedia kala, anakku. Ia lalu membawa bunga itu ke istana. Raja memerintahkan pengawal untuk membuat kolam seindah dan sebagus mungkin untuk tempat tinggal bunga itu. Sepanjang hari, Raja dan Ratu menangis tiada henti di kolam itu sambil memandang anaknya yang berubah menjadi bunga. Di sisi lain, berkat bunga itu, para warga telah sembuh dari penyakitnya. Mereka lalu menyebut bunga itu bunga teratai. Demikianlah asal-usul bunga teratai. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan melupakan kewajiban. Kamu boleh saja memiliki hobi dan kesenangan, tapi tetap selesaikan apa yang sudah menjadi tugasmu. Jangan seperti Dewi Arum yang saking senangnya berenang, ia melupakan tugas-tugasnya sebagai putri. Alhasil sikapnya itu membuat kedua orang tuanya kecewa dan marah. Pesan berikutnya, jangan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadamu. Misalnya saja orang tua memberimu kepercayaan atau suatu amanat, jagalah itu dengan sepenuh hati. Raja memberi Dewi Arum kepercayaan untuk mengambil bunga di danau guna menyembuhkan para warga. Dewi Arum punya tanggung jawab dan amanat yang begitu besar, tapi ia malah asyik dengan kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, jagalah perkataanmu. Sejatinya, perkataan adalah doa. Jangan sampai kamu mengucapkan hal-hal buruk, karena kita tak tahu doa mana yang akan Tuhan kabulkan. Cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Selatan. Kisah Raden Alit dan Dayang Bulan. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Tanjung Kemuning, dipimpin oleh seorang raja yang diberi julukan Ratu Ageng. Sang raja menikah dengan seorang dewi dari Kayangan dan sementara waktu tinggal di sana. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Namanya adalah Raden Alit, Raden Kuning, dan Dayang Bulan. Anak-anak raja tersebut tumbuh menjadi orang yang memiliki kepribadian baik dan berparas rupawan. Mereka juga hidup rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Sementara itu, Raden Alit dan Raden Kuning juga berlatih berbagai macam ilmu kesaktian dan bela diri.
Keduanya berguru kepada nenek Dewi Langit dengan rajin. Hingga pada suatu hari, Ratu Ageng ingin kembali ke bumi karena merasa rindu. Ia kemudian membicarakan hal tersebut dengan istri dan anak-anaknya. Wahai istri dan anak-anakku, entah mengapa ayah begitu rindu dan ingin kembali hidup di bumi. Apakah kalian keberatan jika ikut ayah pindah ke sana? Tentu saja tidak, ayah. Aku mau diajak sana. Lagi pula, kami belum pernah melihat tempat kelahiran ayah. Jawab Raden Alit. Perkataannya itu disetujui oleh kedua saudaranya yang lain. Sementara itu, sang ibu tentu saja menyetujui hal tersebut. Terlebih ketiga anaknya juga antusias untuk tinggal di bumi. Jawaban anak-anaknya tersebut membuat hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan. Baiklah kalau begitu. Besok, pagi-pagi sekali, kita akan bersama-sama berangkat ke bumi. Keesokan harinya, keluarga Ratu Ageng berangkat ke bumi dengan didampingi oleh beberapa pengawal dari langit. Di sini, mereka membangun sebuah istana untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Mereka kemudian menjalani kehidupan dengan normal, seperti kebanyakan manusia bumi lainnya. Beberapa tahun berselang, keluarga tersebut ditimpa kemalangan. Sang putri bungsu, Dayang Bulan, digigit oleh seekor ular lidi dan meninggal dunia. Hal tersebut tentu saja meninggalkan luka dan kesedihan yang mendalam. Akan tetapi, Raden Alit dan Raden Kuning tidak begitu saja menerima kepergian Dayang Bulan. Keduanya yakin bahwa adik perempuannya tersebut belum meninggal. Dua raden tersebut kemudian menemui ayahnya untuk pergi mencari sang adik. Ampun, ayah. Izinkan kami untuk mencari Dayang Bulan. Kami yakin kalau ia belum meninggal. Putra-putraku, bukankah kalian sudah melihat sendiri kalau Dayang Bulan sudah meninggal dan dimakamkan di Taman Bunga? Itu memang benar ya, tapi kami yakin yang dimakamkan itu hanya bayangannya saja. Seseorang yang begitu sakti telah menculik wujud aslinya. Maka dari itu, izinkan kami pergi mencarinya. Ratu Ageng sebenarnya tidak terlalu paham dengan apa yang dibicarakan oleh kedua putranya. Namun karena putra-putranya semakin mendesaknya, mau tak mau ia kemudian mengizinkan mereka untuk pergi mencari sang adik. Tak mau buang-buang waktu lagi, Raden Alit dan Raden Kuning segera bergegas untuk mencari adik perempuannya. Sayangnya, selama berbulan-bulan, mereka berjalan tanpa arah karena belum menemukan titik temu. Hingga pada suatu hari, kedua saudara tersebut tiba di sebuah pantai. Di sana, ada sebuah kapal besar dan megah yang sedang berlabuh. Tanpa pikir panjang, mereka kemudian naik ke kapal tersebut dan berharap bisa menemukan Dayang Bulan. Akan tetapi, setelah menyusuri semua tempat, mereka menemukan ada orang laki-laki yang sedang tertidur. Raden Alit dan Raden Kuning pun membangunkan mereka. Raden Alit berkata, Wahai sahabat, kalian ini siapa? Kenapa kapalmu berhenti di pantai ini? Oh, maaf sahabat. Saya Ulung Tunggal dan ini adik saya bernama Serincung Dabung. Kami berhenti di pantai ini karena kelelahan setelah berbulan-bulan mencari adik kami, Dayang Ayu yang menghilang. cerita kakak beradik tersebut mirip dengan kisahnya. Maka dari itu,
ia menjadi tertarik dan bertanya lagi. Kalau boleh tahu, bagaimana saudaramu bisa hilang? Terincung Dabung kemudian menjelaskan kronologi menghilangnya Dayang Ayu yang ternyata mirip dengan apa yang dialami oleh Dayang Bulan. Ia juga mengatakan kalau adiknya diculik oleh putra raja dari negeri Salek yang bernama Malim Putih. Mendengar penjelasan tersebut, Raden Kuning penasaran bagaimana laki-laki itu bisa mengetahui siapa yang menculik adiknya. Ternyata Serincung Dabung adalah seorang ahli nujum. Tak ingin melewatkan kesempatan, ia kemudian bertanya kepada Serincung mengenai keberadaan Dayang Bulan. Rupanya adiknya itu juga diculik oleh anak raja negeri Salek yang bernama Malim Hitam. Dua pasang kakak beradik yang bertemu secara tidak sengaja itu rupanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan adik-adik mereka yang diculik. Meski sudah mengetahui siapa yang menculik sang adik, namun sayang sekali, Serincung Dabung tidak bisa menerawang di mana letak kerajaan Malim bersaudara itu. Maka dari itu, keempat orang tersebut kemudian memutuskan untuk berpencar. Raden Alit berjalan di darat menyusuri hutan belantara, kemudian Raden Kuning mencarinya di angkasa. Sementara itu, Ulung Tunggal berjalan di atas kayangan dan Serincung Dabung mencarinya di dalam air. Beberapa waktu kemudian saat sedang dalam perjalanan, Raden Alit bertemu dengan seorang nenek yang memakai pakaian rapi. Sepertinya si nenek akan menghadiri sebuah pesta atau hajatan. Ia kemudian memutuskan untuk menyapa dan bertanya pada nenek tersebut. Ternyata nenek itu akan menghadiri pernikahan dari kedua anak dari Raja Negeri Salek Alam. Malim Hitam akan menikah dengan Dayang Bulan, sementara itu Malim Putih menikah dengan Dayang Ayu. Mendengar penuturan tersebut membuat dirinya semakin yakin kalau adiknya memang masih hidup. Tak ingin mengulur lebih banyak waktu, Raden Alit kemudian menyamar sebagai budak dan mengubah bentuk wajahnya. Setelah itu, ia berangkat ke negeri Salek. Setibanya di negeri Salek, Raden Alit bertemu dengan Raja Jin yang baik hati. Ia kemudian menyampaikan maksud kedatangannya untuk membawa pulang adiknya. Mendengar hal tersebut, sang raja tentu saja bersedia untuk membantu. Di sini pula, laki-laki tersebut bertemu dengan anak Raja Jin yang begitu cantik bernama Salipuk Jantung Pandan. Ia pun mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun pertemuan bisa dibilang begitu singkat, dua insan yang sedang dimabuk cinta itu menjalani hubungan dengan serius. Raden Alit juga berjanji akan menikahi Salipuk Jantung Pandan setelah berhasil membawa pulang adiknya. Karena hal itu, hubungan laki-laki tersebut dengan keluarga Raja Jin semakin dekat. Bahkan, ia tak segan-segan untuk meminta tolong kepada Raja Jin supaya membantunya melepaskan Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Sang raja tentu saja menyanggupinya. Ia kemudian mengubah dua putri yang diculik tersebut menjadi dua tangkai bunga sebelum mereka berada di pelaminan. Raden Alit kemudian diam-diam menyelinap pergi ke istana milik negeri Salek dan mencari kamar dari calon pengantin wanita. Setelah mencari beberapa waktu, ia akhirnya menemukan kamar tersebut dan melihat ada dua tangkai bunga di lantai. Karena tidak mau ketahuan dan usahanya gagal, ia buru-buru mengambil kedua tangkai bunga jelmaan Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Namun sayang sekali, ia ternyata ketahuan oleh Malim Hitam dan Malim Putih.
Hei, siapa kamu? Mau kamu bawa kemana calon istri kami? Cepat, serahkan kedua tangkai bunga itu, atau kami akan menghajarmu. Enak saja, kalian telah mencuri saudara perempuan kami. Dan sekarang, kalian meminta aku untuk menyerahkannya. Yang benar saja. Jawaban tersebut membuat maling hitam dan maling putih semakin marah. Perkelahian sengit pun tidak dapat dihindari. Pertempuran yang tidak seimbang tersebut membuat Raden Alit kewalahan. Ia hanya mampu mengimbangi mereka di awal-awal perkelahian saja. Setelah itu, dirinya kalah dan terlempar hingga ke langit. Beruntungnya, pintu langit terbuka sehingga dirinya tidak jatuh lagi ke bumi. Setelah itu, ia menemui nenek Dewa Langit dan memohon bantuan supaya dapat mengalahkan maling bersaudara dan menyelamatkan saudara perempuannya. Sang nenek berkata kalau sangat sulit bagi Raden Alit untuk mengalahkan dua orang tersebut karena mereka tidak bisa dibunuh. Kedua musuhmu memang sulit untuk dikalahkan. Akan tetapi, kamu bisa melemparkannya ke langit dan aku akan memasukkannya ke sangkar besi. Ucap nenek Dewa Langit. Setelah itu, Raden Alit pamit pulang ke bumi dan menemui dua orang yang telah menculik saudaranya. Ia kemudian mengerahkan semua kekuatannya untuk mengirim mereka ke langit. Maling bersaudara dapat ditangkap oleh nenek langit dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Raden Alit pun dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sementara itu, Dayang Bulan dan Dayang Ayu kemudian kembali ke wujud manusia. Tak lama setelah itu, Raden Kuning, Ulung Tunggal, dan Serincung Dabung datang. Semuanya sudah berkumpul. Lalu Raden Alit menceritakan semua hal yang dilalui untuk menyelamatkan saudara-saudara perempuannya. Ulung Tunggal dan Serincung Dabung kemudian mengucapkan terima kasih kepada Raden Alit karena telah menyelamatkan Dayang Ayu. Setelah itu mereka berpamitan untuk pulang ke negerinya. Raden Alit, Raden Kuning, dan Dayang Bulan juga pulang ke rumahnya. Setibanya di istana, mereka sudah dinanti oleh ayah serta ibunya yang selama ini menanti dan mencemaskan keadaan mereka. Raja dan Permaisuri sangat bahagia, anak-anaknya pulang dengan selamat. Untuk itu, mereka mengadakan pesta besar-besaran selama 3 hari 3 malam. Tak hanya itu saja, Raden Alit juga meminta restu untuk menikahi kekasihnya, Salipuk Jantung Pandan. Keluarga menyambut baik niat tersebut dan kemudian pergi ke tempat Raja Jin. Setibanya di sana, Ratu Ageng meminta izin pada Raja Jin supaya putranya diperbolehkan untuk meminang anak gadisnya. Sang raja tentu saja menerimanya. Keluarga tersebut kemudian mengadakan pesta pernikahan besar-besaran. Raden Alit dan Salipuk Jantung Pandan kemudian menikah dan hidup bahagia untuk selamanya. Demikianlah kisah Raden Alit dan Dayang Bulan, cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sesama saudara harus saling menyayangi dan menjaga. Selain itu, kamu tidak perlu takut untuk berbuat baik, meskipun banyak rintangan, percayalah akan ada banyak orang baik yang mau membantumu. Hal tersebut dialami oleh Raden Alit yang kemudian dibantu oleh Raja Jin dan Nenek Langit untuk membawa pulang adiknya. Dan yang terakhir, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kamu mau, seperti yang dilakukan oleh maling bersaudara. Kisah Unicorn Ajaib.
Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil dekat hutan, hiduplah seorang petani yang sudah tua. Ia mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Alberto, Dominic, dan Pedro. Petani tua itu sudah tak punya kekuatan untuk bekerja di sawah. Tangannya mulai bergetar ketika memegang cangkul. Sementara ketiga anaknya belum ada yang bekerja. Karena sebentar lagi musim panas, ia pun meminta anak-anaknya ke kota untuk mencari kerja. Anakku, ayahmu sudah semakin tua. Sebentar lagi juga musim panas. Sawah akan kekeringan sehingga aku tak bisa bekerja lagi. Untuk itu, aku mohon kalian pergilah ke kota untuk mencari pekerjaan. Baik ayah, besok pagi aku dan Dominic akan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Ayah tak perlu khawatir. Kenapa hanya kalian berdua? Lantas bagaimana dengan Pedro? Ayah pikir si Pedro bisa apa? Ia tak bisa diandalkan ya. Ucap Dominic meledek adik bungsunya. Memangnya ada apa denganku? Aku pun ingin bekerja dan membantu keluarga ini. Aku juga bisa bekerja dengan baik. Besok, Pedro akan ikut dengan kalian. Bekerja keraslah dan pulanglah lagi bulan depan. Dengan sangat terpaksa, Alberto dan Dominic mengikuti perintah ayahnya. Keesokan harinya, Alberto, Dominic, dan Pedro berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Sesampainya di sana, mereka langsung mendapatkan pekerjaan sebagai tukang angkat barang di sebuah toko milik pedagang kaya raya. Setiap bulan, mereka akan mendapatkan 300 koin sebagai bayaran. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan tempat tinggal dan makanan gratis selama bekerja di pedagang kaya itu. Mereka pun bekerja pada saat itu juga, akan tetapi Alberto dan Dominic tak tahu diri. Mereka malah asik mengobrol dan beristirahat, sedangkan Pedro bekerja sendirian. Ia bekerja memikul dan mengangkat barang dagangan seorang diri. Ketika malam tiba, Alberto dan Dominic pun hanya makan berdua, sedangkan Pedro makan sendiri di dapur. Betapa malang nasib Pedro memiliki kakak yang tak menyayanginya. Kejadian malang itu ia alami selama 1 bulan. Ketika waktu pembayaran tiba, pedagang mengatakan bahwa ia menyukai hasil pekerjaan Alberto, Dominic, dan Pedro. Meskipun semua hanya dilakukan oleh Pedro seorang. Sesuai janjinya, pedagang itu memberikan 300 koin untuk mereka bertiga. Ternyata upah mereka tak hanya koin saja. Pedagang itu memberi mereka masing-masing 1 kuda untuk transportasi. Kalian kuperbolehkan untuk menunggangi kudaku. Silakan, pilih sesuai yang kalian suka. Ucap pedagang itu. Alberto dan Dominic langsung memilih kuda jantan yang nampak gagah dan kuat. Namun Pedro memiliki pilihan yang berbeda. Matanya tertuju pada seekor kuda kecil yang memiliki poni dan tanduk. Tuan, apakah kuda ini boleh aku minta? Oh, benarkah? Kau menginginkan kuda kecil bertanduk ini? Ini sangat lemah dan rapuh. Tentu saja, aku yakin dengan pilihanku. Kuda ini tampak bisa diandalkan, Tuan. Dia memilih kuda yang lemah seperti dirinya. Ucap Dominic. Baiklah, kalau kau yakin dengan pilihanmu, kau boleh membawanya. Ucap sang pedagang. Pedro sangat merasa senang
dengan kuda kecil pilihannya. Pedagang dermawan itu memberi waktu seminggu untuk Alberto, Dominic, dan Pedro. Mereka pun memutuskan untuk pulang dengan menunggangi kuda masing-masing. Sesuai dugaan, kuda poni milik Pedro berjalan dengan sangat lambat. Pedro pun mendapatkan ejekan dari kedua kakaknya. Lihatlah, kuda yang kau pilih jalannya pelan dan tampak bodoh sepertimu. Pedro hanya bisa diam saja. Kedua kakaknya pun pergi meninggalkan sang adik seorang diri. Pedro lalu mengelus kepala kudanya dan berkata, Jangan dengarkan perkataan kakakku, mereka memang kejam. "Tapi aku bisa mendengarkan mereka, dan sejujurnya aku sedikit tak terima," ucap kuda kecil itu. Kau ternyata bisa bicara. "Iya, aku memang bisa bicara, tapi tak semua orang bisa mendengarku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengar suaraku. Sebenarnya aku ini bukan kuda, tapi unicorn yang punya kekuatan ajaib. Dan aku punya nama. Namaku Cornell." Ternyata begitu. Lantas, apa kekuatanmu? Jalanmu saja pelan begini. Cornell menjawab kalau ia punya indera keenam. Ia bisa tahu apa saja yang terjadi di dunia. "Aku ini punya indera keenam, dan aku melihat kedua kakakmu hampir terkena masalah besar." Masalah besar apa? Bisakah kau menjelaskannya secara detail? "Kedua kakakmu melewati jalan yang salah. Ia menuju jalan yang mematikan. Di jalan itu, mereka akan bertemu sebuah kastil besar milik dua penyihir jahat. Dua penyihir itu akan berubah menjadi wanita cantik untuk memikat kedua kakakmu. Jika kakakmu terpikat, mereka akan membunuhnya dengan cara memberikan racun pada makanan yang mereka hidangkan. Tapi biarkan saja mereka mati. Mereka selalu berbuat jahat kepadamu." Aku tak bisa membiarkannya, Cornel. Kau harus membantuku menolong kedua kakakku. Baiklah, kalau itu maumu. Aku akan mengantarmu ke kastil para penyihir itu. Tapi, apakah kita akan terlambat mengingat kamu berjalan sangat pelan? Apa sebaiknya aku berlari saja? Tenanglah, sekarang berpeganganlah dengan kuat. Aku akan membawamu terbang. Di sisi lain, benar ucapan Cornell, Dominic dan Alberto terpikat dengan kecantikan penyihir yang menyamar menjadi wanita cantik. Lara dan Nina adalah nama samaran mereka. Hai para pemuda tampan, apa yang kalian lakukan di jalan ini? Oh, hai gadis cantik. Kami hanya sedang lewat jalan ini untuk pulang ke rumah. Perkenalkan, aku Lara dan ini adikku Nina. Kami hanya tinggal berdua saja di kastil ini. Aku Alberto dan ini adikku Dominic. Bagaimana mungkin dua gadis cantik berani tinggal di kastil sebesar ini? Apa kalian tidak takut? Dua penyihir itu hanya bisa tersenyum. Nina menawarkan mereka untuk mampir ke dalam. Tentu saja Alberto dan Dominic tak menolak. Mereka justru merasa senang dan memanfaatkan momen itu untuk mendekati kedua wanita cantik itu. Lalu masuklah Alberto dan Dominic. Kastil itu tampak makin megah dari dalam. Di meja sudah terdapat beberapa makanan lezat yang tentunya beracun. Lara lalu meminta kedua kakak adik itu untuk duduk. Untung saja, Pedro tiba tepat waktu. Kedua kakaknya hampir saja memakan kue dari penyihir. Tunggu, kakak, jangan makan kue itu. Siapa dia?
Berani-beraninya mengganggu acara kami. Kami tak mengenalnya, usir saja dia. Ucap Alberto yang tak tahu diri. Ia tak tahu bahwa kedatangannya kemari adalah untuk menyelamatkan mereka. Mereka itu penyihir, Kak. Kau akan mati jika makan kue itu. Sayangnya, Alberto dan Dominic tak percaya dengan perkataan sang adik. Kamu berkata demikian karena merasa iri dengan kita, kan? Dasar tidak berguna. Pergi saja. Cornel merasa geram dengan sikap kedua kakak Pedro. Ia pun menunjukkan wujud asli para penyihir dengan kekuatannya. Wujud asli para penyihir itu sangat menyeramkan. Lalu dengan cepat, para penyihir itu membaca mantra dan mengubah Alberto dan Dominic menjadi katak. Mereka juga akan menyihir Pedro, namun mereka gagal karena Cornel melindungi pria itu. Cornel yang merasa muak pun menyihir para penyihir itu hingga mereka tak bisa bergerak. Wah, kamu hebat sekali, Cornel. Lantas bagaimana dengan kakakku? Tenang saja, aku bisa mengembalikan mereka menjadi manusia. Sekarang, bawalah mereka ke punggungku. Lalu, bagaimana dengan kedua penyihir ini? Apakah tidak apa-apa meninggalkan mereka di sini? Aku akan menghapus kekuatan dan ingatan mereka. Jadi, mereka akan menjadi manusia biasa yang tak bisa apa-apa. Ucap Cornel seraya mengayunkan tanduk di kepalanya. Setelah itu, Cornel, Pedro, dan kedua katak terbang menuju ke rumah sang petani. Sesampainya di rumah, dengan kekuatannya, Cornel mengembalikan Alberto dan Dominic ke bentuk semula. Alberto dan Dominic merasa sangat bersalah pada Pedro. Mereka menyadari bahwa selama ini terlalu jahat pada sang adik. Dengan kebaikan hatinya, Pedro memaafkan kedua kakaknya. Mereka pun berpelukan. Sejak saat itu, Alberto dan Dominic tak berbuat jahat lagi pada Pedro. Sebagai ucapan maaf, mereka malah kerap membantu pekerjaan sang adik. Melihat tuanya merasa sangat senang, Cornel pun ikut merasa tenang dan bahagia. Demikianlah kisah unicorn ajaib. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama adalah cintailah saudaramu sendiri dengan tulus. Jangan seperti Alberto dan Dominic yang tak menyayangi adiknya. Mereka bahkan tega membuat sang adik bekerja keras sendirian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti yang Pedro lakukan. Meski kedua kakaknya selalu bersikap jahat, ia tak pernah ada niatan untuk balas dendam. Ia justru berusaha untuk menyelamatkan sang kakak. Dan yang terakhir, janganlah menilai orang lain dari penampilannya. Si Cornel memang tampak kecil dan tak berdaya, namun ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Selatan, kisah Putri Kembang Dadar. Pada zaman dahulu, di Palembang terdapat dua kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir. Keduanya memiliki perselisihan yang tak kunjung padam. Pada suatu ketika, raja dan sejumlah pengawal dari Kerajaan Hilir tengah berdiskusi untuk melancarkan aksi menyerang Kerajaan Hulu. Raja menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang gagah berani untuk menaklukkan Kerajaan Hulu dengan taktik penyerangan tanpa berdiskusi dengan pihak lawan. Sang raja yang gagah perkasa memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengalahkan Kerajaan Hulu. Bersamaan dengan titah raja, para prajurit dipimpin panglima perang berangkat ke Kerajaan Hilir dengan menggunakan perahu perang besar bernama Bidar. Melihat hal itu, prajurit dari Kerajaan Hulu yang mengintai berlari terbirit-birit menemui raja untuk menyampaikan penyerangan mendadak yang dilakukan Kerajaan Hilir. Raja Kerajaan Hulu yang mendengar hal itu hanya tersenyum
dan berkata kepada prajuritnya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan prajurit kerajaan hilir. Benar saja, sesampainya di kerajaan Hulu, prajurit kerajaan hilir kaget karena tidak mengira penyerangan yang mereka lakukan akan diketahui Raja Hulu. Terdengar suara lantang seperti aba-aba yang dilayangkan Raja Hulu untuk menyerang prajurit kerajaan hilir. Para prajurit kerajaan hilir mendengar perintah tersebut dari arah kiri mereka. Rupanya, Raja Hulu menyiapkan taktik tipu muslihat untuk menyambut kedatangan prajurit kerajaan hilir. Prajurit kerajaan Hulu disiapkan untuk bersembunyi dan mengendap-endap di semak-semak yang ada di belakang prajurit kerajaan hilir. Panglima kerajaan hilir memerintahkan prajuritnya untuk menyerang dari arah kiri. Alhasil penyerangan mereka sia-sia. Ternyata pasukan kerajaan Hulu menyiapkan penyerangan dari arah kanan. Alangkah terkejutnya prajurit kerajaan hilir hingga mereka berlari tunggang langgang dan berantakan tak bisa berbuat apa-apa. Dengan strategi itu, kerajaan Hulu dinyatakan menang dalam pertarungan. Tubuh panglima perang kerajaan hilir dipotong menjadi 2 bagian kepala dan badannya terpisah yang berarti kerajaan hilir telah dikalahkan. Raja hilir yang tidak ikut berperang marah mengetahui hal itu. Ia pun mengumpulkan seluruh pimpinan, penasihat dan bawahannya untuk berdiskusi. Dalam rapat diskusi, para anggota yang hadir hanya diam 1000 bahasa. Raja bertanya kepada pasukannya siapa di antara mereka yang sanggup memimpin perang selanjutnya untuk menaklukkan kerajaan Hulu, dan tak satu pun yang berani menjawab. Mata raja tertuju kepada putrinya, Putri Kembang Dadar. Putri yang bernama asli Bunga Melur ini dijuluki Putri Kembang Dadar oleh masyarakat karena putri berarti anak dari raja, kembang berarti parasnya yang cantik mampu memikat siapa saja yang memandang, sehingga ada yang bilang jika ia merupakan putri dari kayangan, dan dadar berarti ujian. Sehingga secara harfiah, arti Putri Kembang Dadar adalah putri yang dimuliakan dan dikagumi karena parasnya yang cantik bak Dewi Kayangan yang mampu menahan segala macam ujian. Kecantikan Putri Kembang Dadar sudah tersohor ke berbagai negeri, sehingga banyak raja-raja yang terpikat oleh kecantikannya. Raja yang melihat sikap putrinya yang begitu tenang, bertanya bagaimana pendapatnya tentang keadaan kerajaan saat ini. Sang putri hanya memberikan senyuman kepada ayahnya, seraya meminta izin untuk berangkat ke kerajaan Hulu. Ia berjanji tidak akan kembali sebelum berhasil menyelesaikan misinya. Raja hilir terkejut mendengar perkataan putrinya, namun ia bangga karena keberanian putri semata wayangnya itu. Anggota kerajaan yang hadir dibuat terkagum-kagum dengan suara Putri Kembang Dadar yang merdu menyerukan jika dirinya sendiri akan berangkat ke kerajaan Hulu. Raja pun memberikan izin dan memberikan restu kepada putrinya. Kepergian Putri Kembang Dadar disaksikan oleh anggota kerajaan dan rakyat kerajaan hilir. Sesampainya di kerajaan Hulu, Putri Kembang Dadar menyamar menjadi pedagang sayur agar bisa melihat dari dekat wajah raja kerajaan Hulu. Ketika Raja Hulu tengah berkeliling melihat keadaan rakyatnya, sekilas ia tertarik memandang wajah cantik pedagang sayur yang ia temui. Bukan main terpesonanya Raja Hulu, ia kemudian membawa Putri Kembang Dadar ke istana. Raja muda yang tampan dan gagah itu memerintahkan kepada dayang-dayangnya untuk mengganti pakaian pedagang sayur dengan pakaian yang terbaik. Seketika, keadaan istana kerajaan Hulu tampak sibuk dan tersebar kabar jika Raja Hulu akan segera menikah dengan seorang putri yang cantik jelita. Raja pun mengutarakan cintanya kepada Putri Kembang Dadar di hadapan seluruh anggota kerajaan. Raja Hulu yang tampan dan gagah perkasa menikahi Putri Kembang Dadar
yang cantik bak dewi dari kayangan membuat gempar seisi kerajaan. Secara sah, Raja Hulu mengumumkan kepada rakyatnya jika wanita cantik yang bersamanya ini adalah permaisuri sekaligus ratu dari kerajaan Hulu. Berita pernikahan Raja Hulu dan Putri Kembang Dadar sampai juga ke kerajaan Hilir. Raja Hilir pun mengutus prajuritnya untuk mengirimkan pesan kepada Putri Kembang Dadar di kerajaan Hulu. Kemudian dengan kesaktian yang ia miliki, Putri Kembang Dadar menemui ayahnya tanpa menggunakan jasad. Hanya ruhnya saja ia mengatakan kejadian yang sebenarnya. Ia memohon kepada ayahnya jika tidak akan terjadi lagi permusuhan antara dua kerajaan ini. Raja Hilir pun menerima keputusan putrinya itu. Setelah pernikahan antara Raja Kerajaan Hulu dan Putri Kerajaan Hilir, tidak ada lagi perselisihan dan peperangan yang terjadi antara dua kerajaan ini. Perdamaian Kerajaan Hulu dan Hilir menyenangkan hati rakyat. Kerajaan yang dulunya bermusuhan kini saling menyatu. Karena pengorbanannya menyatukan dua kerajaan inilah, Putri Kembang Dadar dikenal sebagai putri pemersatu kerajaan. Cerita rakyat dari Pulau Sumatera, legenda asal-usul Danau Ranau. Alkisah, di kaki Gunung Seminung, masyarakat di sebuah kampung Sukau hidup dengan sebuah pantangan. Mereka tidak boleh mencuri kayu dan berburu di hutan Seminung. Hal ini karena di dalam hutan ada pohon haru atau aru yang dipenuhi dengan ular. Orang-orang yang tersesat di dalam hutan Seminung karena mendekati pohon itu pun konon takkan pernah bisa kembali. Suatu ketika kampung Sukau kedatangan sosok pria yang gagah dan tampan. Ia dikenal dengan nama Rakian Sukat yang memiliki maksud mencari tempat bertapa. Rakian Sukat singgah sejenak di kampung Sukau sebelum masuk ke hutan Seminung. Di kampung itu, ia juga bercengkrama dengan warga setempat. Rakian Sukat pun mendengar kisah warga setempat tentang pohon haru yang penuh dengan ular. Dalam benaknya muncul niat untuk menebang pohon yang telah membuat warga begitu resah. Perjalanan Rakian Sukat di hutan Seminung pun dimulai. Menjelang matahari terbit, ia pun sampai di pohon yang berbahaya tersebut. Kekuatan pohon haru berusaha menghipnotis Rakian Sukat dengan rasa kesedihan, dan seolah-olah pohon haru tersebut bisa mengatasi kesedihannya tersebut. Namun ia cepat tersadar dari tipu daya pohon haru dan segera mengeluarkan pedang sakti yang diberikan sang guru. Ia merasa akan ada bahaya yang segera datang. Dan benar saja, muncul sepasang naga bersisik emas yang menyerangnya bertubi-tubi. Sisik mereka yang berkilauan membuat Rakian Sukat sempat terkejut dengan penampakan tersebut. Pertempuran terjadi begitu lama dari matahari terbit hingga matahari hampir tenggelam. Pada akhirnya naga betina terlihat kelelahan. Rakian Sukat memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkan naga betina. Naga betina jatuh terkulai dan berubah menjadi pedang sakti yang panjang. Hal ini membuat naga jantan begitu marah, namun ia terlalu lemah untuk terus melawan Rakian Sukat. Naga jantan itu kemudian pergi menghilang ke dalam tanah yang meninggalkan sebuah lubang yang mengeluarkan air. Sementara Rakian Sukat menggunakan pedang jelmaan naga betina untuk menebang pohon haru. Dengan susah payah, ia mengeluarkan tenaga hingga pohon besar itu akhirnya tumbang. Serpihan pohon haru yang berjatuhan ke air dengan ajaib berubah menjadi ikan. Sementara batang dan cabangnya yang begitu besar menjelma menjadi sungai-sungai kecil yang mulai dipenuhi air yang keluar dari dalam lubang. Air terus menggenang dan meluas hingga membentuk danau. Danau tersebut konon dijaga oleh seekor naga jantan yang akan menebar wabah penyakit
jika terjadi kemaksiatan di sekitar danau. Danau tersebut kini dikenal dengan nama Danau Ranau, yang berarti indah dan nyaman. Kisah Putri Kaguya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Jepang, hiduplah sepasang kakek dan nenek yang teramat miskin di gubuk kecil dekat hutan. Mereka tak punya anak. Untuk menyambung hidup, mereka membuat kerajinan keranjang bambu. Setiap pagi si kakek mencari bambu di hutan dekat Gunung Fuji, sedangkan nenek yang nantinya membuatnya menjadi keranjang cantik, lalu ia jual di pasar tradisional dengan harga yang relatif murah. Pada suatu pagi, seperti biasa, si kakek berpamitan pada nenek untuk pergi memotong bambu di hutan. Dek, aku pergi dulu untuk mencari bambu ya. Iya, Kek. Aku doakan kau mendapatkan bambu yang banyak. Aku semalam mimpi indah. Kurasa kita akan mendapatkan berkah luar biasa hari ini. Lalu sang kakek pun pergi ke hutan dengan langkah yang sangat pelan. Tubuhnya memang tidak sekuat dulu, tapi ia masih harus bekerja keras demi mendapatkan sesuap nasi. Setibanya di hutan, ia langsung memilah dan memilih bambu mana saja yang cocok untuk dijadikan keranjang. Saat sedang memilih, tiba-tiba kakek melihat sinar keemasan yang menyilaukan. Tak lama kemudian kakek berhasil menemukan sumber cahaya keemasan itu, yakni berasal dari sebuah pohon bambu. Karena penasaran, ia pun menebang pohon itu dengan sangat perlahan. Betapa terkejutnya ia karena di dalam batang itu terdapat sinar keemasan yang menyilaukan mata. Lalu tiba-tiba saja dari dalam bambu itu terdengar suara bayi. Kakek makin terkejut dan segera melihat bambu itu dari dekat. Rupanya di dalamnya ada bayi mungil yang mengeluarkan cahaya. Kakek lalu mengeluarkan bayi itu dan menggendongnya dengan lembut. Ia menimang-nimang bayi perempuan itu agar tak menangis. Setelah tenang, kakek segera membawanya pulang. Setibanya di rumah, kakek langsung teriak memanggil nenek. Dek, nenek, segeralah kembali. Lihat apa yang aku temukan. Nenek merasa sangat terkejut melihat suaminya menggendong bayi. Anak perempuan siapa ini, Kek? Orang tuanya pasti mencarinya. Aku menemukannya di dalam batang bambu yang aku tebang. Karena itu, aku langsung membawanya pulang. Kakek dan nenek memutuskan untuk merawat bayi yang mereka beri nama Kaguya itu. Mereka merawatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang selayaknya anak sendiri. Sejak saat itu, kakek selalu mendapatkan sebatang pohon bambu yang bersinar keemasan. Namun di dalam bambu tidak terdapat bayi, melainkan sebatang emas. Kakek lalu menjual emas itu dan menghasilkan uang yang banyak. Karenanya kakek tak perlu lagi bekerja dengan sangat keras. Ia dan sang istri bisa hidup berkecukupan dalam membesarkan sang putri. Kaguya tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat rupawan. Rambutnya hitam bersinar, kulitnya kuning keemasan, dan wajahnya pun seakan mengeluarkan sinar yang menyilaukan.
Setiap orang yang bertemu dengannya selalu menatap dengan takjub dan terperangah. Desas-desus kecantikan Kaguya terdengar meluas hingga ke seluruh negeri. Hampir setiap hari, berbagai macam pria datang untuk meminangnya. Meski Kaguya menolak, beberapa pria tetap nekat datang kembali untuk kembali memintanya menjadi istri. Namun tak satu pun lelaki yang mampu menggerakkan hati gadis cantik ini. Hal itu membuat sang nenek penasaran. Kaguya putriku yang cantik dan baik. Kenapa kau menolak seluruh lamaran pria-pria itu? Tak ada satu sajakah yang membuat hatimu berdegup kencang? Tidak ada, Nek. Lagi pula, aku tak ingin menikah dengan siapapun. Aku bahagia hidup bersama kakek dan nenek. Bagiku, kalian saja sudah cukup. Aku tak butuh orang lain dalam hidupku. Ucapan itu membuat nenek dan kakek terharu. Lalu kakak memikirkan cara agar para pria tak lagi mendatangi putri kesayangan mereka. Kakek lalu pergi ke hutan bambu untuk mencari jawaban atas kebimbangannya. Ia berharap dewa membantunya untuk menyelamatkan sang putri dari godaan para pria-pria. Setibanya di hutan, kakek berucap, Wahai dewa, tolonglah aku. Bagaimana caranya agar aku bisa menolak lamaran para pria itu? Aku tak ingin putriku merasa terganggu dengan kedatangan mereka. lalu tiba-tiba saja muncul cahaya terang yang entah dari mana datangnya. Cahaya itu mengatakan bahwa berikanlah syarat yang sulit bagi pria-pria, yaitu mintalah mereka untuk mendapatkan bulu emas, kipas bercahaya, kalung yang terbuat dari bola mata naga, dan kertas berwarna cerah yang menerangi kegelapan. Dengan begitu, satu persatu pria itu akan menyerah karena tak mungkin memenuhi persyaratan. Setelah berkata demikian, cahaya itu menghilang. Sang kakek berterima kasih pada dewa karena telah memberinya pencerahan. Ia lalu pulang dan segera memberitahu syarat-syarat yang harus para pria penuhi untuk meminang putrinya. Lalu kakek pun memberitahu kepada pria-pria semua syarat yang harus mereka penuhi. Dan hanya tersisa 5 laki-laki yang menyanggupi untuk memenuhi syarat itu, sedangkan puluhan pria lainnya tak menyanggupinya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang berhasil memenuhi seluruh syarat itu, dan kakek pun terkejut. Lalu kakek pun memeriksa benda-benda yang lelaki itu bawa. Kaguya lalu menemukan kejanggalan. Kurasa kalung ini palsu, Kek. Ini bukan bola mata naga asli. Dan pria itu pun langsung marah. Oh, sialan. Bagaimana ia tahu kalau kalung ini tak asli? Ucapnya dalam hati. Lalu pria itu pun dinyatakan gugur. Sejak saat itu, tak ada lagi pria yang datang menemui Kaguya. Kakek dan nenek merasa sangat lega bisa menjaga sang putri. Saat musim gugur tiba, kakek dan nenek sering mendapati putri mereka duduk merenung di bawah sinar rembulan. Matanya berkaca-kaca. Ia tampak sangat terluka. Oh, Kaguya putriku yang cantik jelita. Ada apa gerangan yang membuatmu bersedih? Ceritakanlah pada kami. Nenek, kakek, sebenarnya aku sedang sangat sedih. Kakek dan nenek tahu kan betapa aku sangat bahagia tinggal bersama kalian.
Tentu saja kami tahu, Nak. Nenek dan kakek pun sangat senang bisa merawat dan menjagamu. Kami sangat menyayangimu. Sebenarnya, aku ini berasal dari negeri bulan, Nek, Kek. Negeri bulan? Apa maksudnya, putriku? Aku bukanlah manusia biasa. Aku ini makhluk yang berasal dari bulan. Tugasku di bumi adalah untuk membantu kakek dan nenek agar hidup sejahtera. Kini, tugasku sudah selesai. Pada tanggal 15, saat bulan sedang bersinar terang, akan ada orang yang menjemputku untuk kembali lagi ke negeri bulan. Bukankah tanggal 15 itu besok malam, putriku? Kakek dan nenek tak ingin menyerahkanmu kepada siapapun. Kau adalah putriku. Kakek dan nenek menangis terseduh-seduh sambil memeluk erat Putri Kaguya. Mereka tak ingin berpisah dengan sang anak. Malam bulan purnama pun datang. Kakek bertekad sekuat tenaga untuk mengusir para utusan negeri bulan yang datang menjemput Putri Kaguya. Siapapun tak boleh mengambil anakku. Ia adalah milik kami. Kami menyayanginya. Ia menyiapkan banyak prajurit untuk menjaga sekitar rumahnya. Mulai dari depan, belakang, hingga atap dijaga ketat oleh para prajurit. Lalu bulan pun bersinar dengan sangat terang di atas gunung. Para prajurit bersiap-siap untuk menyerang siapapun yang datang dari bulan. Di dalam rumah, kakek dan nenek melindungi Putri Kaguya dengan sekuat tenaga. Putri hanya bisa menangis. Ia pun sebenarnya tak ingin meninggalkan rumah ini. Tiba-tiba, lingkaran cahaya bulan melebar dan melingkar di atas para prajurit yang sudah siap siaga. Sinar bulan itu membelalak mata sehingga membuat para prajurit tak bisa melihat apapun. Mereka pun tergeletak pingsan. Akhirnya datanglah bidadari-bidadari cantik dan kuda dari kayangan yang turun di tengah cahaya rembulan. Ia lalu mendekati Putri Kaguya. Sudah saatnya kau kembali ke bulan, Ucap salah satu bidadari. Izinkan aku berpamitan dulu dengan kakek dan nenek. Kakek, nenek, berhentilah menangis. Sudah menjadi kewajibanku untuk kembali ke bulan. Sama seperti kalian, aku pun akan merindukan kakek dan nenek di bulan. Kudoakan kalian selalu sehat. Lalu Kaguya memberi mereka kantong keabadian bernama Fushi. Dan ia pun terbang menjauh dengan cepat, seolah-olah bulan telah menariknya. Kakek dan nenek menangis tak henti-hentinya. Mereka lalu membakar kantong keabadian itu. Untuk apa kami hidup lama jika tak ada Kaguya di sisi kami? Demikianlah kisah Putri Kaguya, dongeng dari Jepang. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, salah satunya adalah jangan pernah berhenti berjuang dan bekerja keras, seperti yang kakek dan nenek lakukan di dongeng ini. Meski sudah tua, mereka tak pernah menyerah dan selalu bekerja keras. Hingga akhirnya, dewa memberinya berkah yang tak terkira, berupa kedatangan anak bayi yang cantik jelita. Hormati dan cintai kedua orang tuamu. Jangan sampai kamu menyakiti perasaan kedua orang tua yang telah membesarkanmu dengan cinta dan kasih sayang.